Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema khotbah pagi hari ini melayani dan mengikuti Yesus untuk memulihkan keserupaan dengan Allah. Kita awali dengan merenungkan bersama satu ayat yang penting dari Injil Yohanes. Boleh tampilkan ayatnya, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ya harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Ayat ini memberikan panduan mendasar bagi setiap orang percaya tentang bagaimana kita harus hidup. Yakni hidup untuk melayani dan mengikuti Yesus. Ini bukan sebuah panggilan untuk tindakan saja. Tetapi juga sebuah panggilan untuk perubahan hidup yang mendalam. Sebuah transformasi yang membawa kita semakin serupa dengan Allah. Sebagaimana dimaksudkan sejak penciptaan kita. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 1 menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada rupa Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika kita gagal hidup dalam rupa Allah ini? Ini pertanyaannya. Apa yang terjadi ketika kita gagal untuk hidup di dalam rupa Allah ini? Bagaimana kita bisa dipulihkan kembali ke dalam keserupaan Allah dengan Allah ini? Jawabannya, melayani dan mengikuti Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk menjelaskan ini, secara singkat saya simpulkan menjadi dua tahapan atau dua bagian. Bagian pertama adalah diciptakan menurut rupa Allah. Dan bagian kedua, melayani dan mengikuti Yesus untuk memulihkan keserupaan dengan Allah. Kita awali dengan bagian pertama. Diciptakan menurut rupa Allah. Ayatnya boleh tampilkan di Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 26 ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupanya. Kata rupa dalam bahasa Ibrani adalah demuch. Menunjukkan bahwa kita diciptakan dengan potensi untuk mencerminkan sifat-sifat Allah. Karakternya, moralitasnya, kekudusannya. Namun akibat dosa. Akibat dosa, keserupaan ini telah dirusak. Kita kehilangan keintiman dengan Allah. Dan kapasitas kita untuk mencerminkannya yang sempurna menjadi terdistorsi. Wow. Namun ini bukan kisah dari akhir dari hidup kita manusia. Allah pasti menyediakan jalan untuk memulihkan kita kembali ke dalam rupanya yang asli. Amin. Bagi Allah
Dia maha kuasa. Apapun dia bisa lakukan sesuai dengan rencananya, isi hatinya. Kata rupa tadi saya katakan dalam bahasa Ibrani adalah demuts. Demuts itu keserupaan yang berkembang. Artinya demuts itu belum sempurna. Dia harus berkembang. Dia mesti upgrade. Dia masih terus sampai sempurna. Dan demuts yang sempurna itu hanya bukan di bumi, nanti di surga. Seutuhnya maksud saya, 100%-nya. Kenapa? Mari kita lihat. Kata demus itu ada syarat. Bagaimana kita bisa mengalami demus itu berkembang. Artinya jika kita mengalami atau hanya kalau kita tinggal di dalam hadiratnya. Bahkan saya mau katakan, semua rahasia kekuatan Allah, semua rahasia kemuliaan Allah ada di dalam hadiratnya. Seorang profesor, saya masih ingat di Yellow Creek, gereja Yellow Creek, dia pernah berkata gitu. Dia dari lahir karunianya adalah kesembuhan. Tapi matanya hampir buta. Penglihatannya cuma samar-samar 15%. Karunia kesembuhan ilahi. Waktu dia di interview di satu channel TV, ditanyain, saudara percaya ada kuasa di dalam doa? Dia diam. Reporternya bertanya lagi, saudara percaya ada kuasa di dalam doa? Dia diam. Dikira mungkin udah tua, dia nggak dengar. Saudara percaya ada kuasa di dalam doa? Dan dia berkata, semua kekuatan Allah, semua apapun dari Allah, kekudusannya, kuasanya ada di dalam hadiratnya. Karena itu saya berdoa. Saudara nangkap? Karena itu saya berdoa. Kita datang ke hadapan Tuhan. Tadi kita memuji menyembah Tuhan. Kita akan mengalami hadiratnya. Coba kita lihat rahasia yang harus dialami kalau kita tinggal di dalam hadirat. Apakah benar bisa membuat kita mencapai dikatakan keserupaan dengan Allah itu. Untuk menemukan kebenaran ini, saya mengajak kita kembali kepada rencana Allah semula pada saat menciptakan manusia. Lihat di Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebenarnya bukan menjadi makhluk yang hidup. A man became a living soul. Manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Allah menciptakan alam semesta ini hanya dengan firman-Nya. Tetapi kenapa pada saat dia menciptakan manusia, dia memanifestasikan hadiratnya pada satu titik. Dan dia mulai berjalan di Taman Eden. Dan dia mengambil adonan tanah debu. Dan dia membentuk manusia itu. Dan kemudian dia mengembuskan napas. Kata Adam dalam bahasa Ibrani adalah manusia. Jadi pertama kali Adam melek hidup pertama, dia hidup di hadapan wajah Allah face to face. Bahkan sebelum manusia hidup, dia sudah mengalami kepenuhan hadirat Allah. Kenapa? Sebab kata wajah Allah dalam bahasa Ibrani adalah panim.
Arti Panim satu huruf bisa berarti wajah Allah, bisa berarti hadirat Allah. Jadi sebelum manusia itu hidup, dia sudah mengalami kepenuhan hadirat Allah. Pertama kali dia hidup, dia sudah hidup di dalam wajahnya, dalam kepenuhan hadirat Allah. Karena itu tidak ada satupun manusia bisa hidup dalam kehendak Allah, bisa hidup menyenangkan hati Allah, bisa hidup dalam berkenan di hati Allah, selain dia harus hidup di hadapan wajahnya. Karena diciptakan di hadapan wajah. Saat manusia itu hidup pertama kali, benar, dia hidup di hadapan wajahnya. Hidup orang percaya adalah hidup di dalam hadiratnya. Ibarat ikan, habitatnya, hidupnya di dalam air. Jika ikan dikeluarkan dari air, akhirnya dia akan mati. Pelan-pelan dia akan mati. Demikian juga jika orang percaya, jika kita tidak tinggal dalam hadirat Allah, maka perlahan-lahan rohaninya tidak sehat dan akhirnya bisa menyebabkan mati rohani. Hanya di dalam hadirat Allah itu kita diperbaharui, kita dipulihkan, disempurnakan semakin serupa dengannya. Gak ada cara yang lain. Paulus katakan itu adalah keserupaan dengan Kristus. Saya kasih ayat. Sebab kita ngomong dasarnya selalu ayatnya di mana. Dasar pijaknya di mana. Boleh munculkan ayatnya Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah itu ia memperanakan Metusela. Dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Baru 24 ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara lihat ya. Henok disempurnakan di dalam hadirat Allah. Henok disempurnakan di dalam hadirat Allah. Karena Henok berjalan bersama Allah setiap hari selama 300 tahun. Henok terus menerus mengalami hadirat Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok diangkat ke surga. Di surga Henok berada di sisinya dan dia masih terus menikmati hadiratnya di sana. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita capai dengan usaha kita sendiri. Nggak bisa. Tapi melalui suatu hubungan yang mendalam dan transformasional dengan Yesus Kristus. Bukan dengan usaha kita sendiri. Kita masuk di bagian kedua, melayani dan mengikuti Yesus untuk memulihkan keserupaan dengan Allah. Munculkan ayatnya sekali lagi yang tadi Yohanes 12 ayat 26. Yang di depan. Thank you, terima kasih. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Kalau dihormati Bapa berarti dia beroleh hidup yang kekal. Di sana dia dihormati. Ayat ini berbicara tentang panggilan untuk mengikuti, panggilan untuk melayani Yesus, serta janji penghormatan dari Bapa bagi mereka yang setia. Saya awali dengan panggilan mengikuti Yesus.
Barang siapa melayani aku, dia harus mengikuti aku. Kata mengikuti dalam bahasa Ibrani adalah akolothein. Akolothein adalah bentuk kata kerja masa kini yang menunjukkan suatu tindakan yang berkelanjutan. Present continuous tense. Dalam konteks teologis, terutama dalam Injil, akolothein tidak hanya berarti mengikuti seseorang secara fisik. Tidak. Tetapi juga berarti menjadi murid, mengikuti ajaran, dan meneladani kehidupan seseorang. Dalam konteks rohani, ini berarti seseorang yang terus-menerus berada dalam jejak atau jalan yang Yesus tempuh dengan kedekatan fisik dan spiritual. Ada spiritualnya. Ketika kita mengikut Yesus, kita dipimpin kembali ke dalam keintiman dengan Allah. Wow. Ketika kita mengikuti Yesus, kita dipimpin kembali ke dalam keintiman dengan Allah. Amin. Kita lihat panggilan untuk melayani Yesus. Dan barang siapa yang melayani aku, di mana aku berada, di situ juga pelayanku akan berada. Jadi kata melayani itu dari kata diakone. Sebuah kata kerja yang berarti melayani atau melakukan pelayanan. Ini merujuk pada tindakan pelayanan yang penuh kesetiaan kepada Yesus. Merujuk kesetiaan kepada Yesus. Sebab Yesus menuntut di mana aku berada, di situ juga pelayananku akan berada. Ini penekanan tentang kesetiaan kita sebagai seorang pelayan Kristus. Kata pelayan dalam bahasa Yunani, bahasa Greka adalah diakonos. Kata benda yang berarti pelayan atau hamba. Ya. Seorang pelayan Kristus, dialah seorang hamba Kristus. Banyak orang jadi anak Tuhan, kalau beroda ngotot, minta Tuhan, atur Tuhan. Padahal kita hamba. Dia adalah Kulios Adonai. Adonai bahasa Greka, bahasa Ibrani. Jadi tugas hamba adalah melayani tuannya. Seorang melayani tuannya dibandingkan dengan seorang percaya yang melayani Tuhan. Kita lihat perbedaannya apa. Perhatikan baik-baik. Sama-sama melayani dengan objek yang dilayanin, objeknya berbeda, sama-sama melayanin, tapi objek yang dilayanin berbeda. Yang pertama, manusia melayani manusia, itu sifatnya horizontal. Yang kedua, manusia melayani Tuhan Allah, pencipta, vertikal. Beda. Jika engkau melayani Tuhan Allah, maka engkau adalah seorang hamba yang melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau tentu senantiasa akan mengalami hadiratnya. Beda. Karena itu pelayanan kepada Yesus bukan hanya tindakan lahiriah. Tidak. Itu adalah ungkapan dari kehidupan yang telah diubahkan. Diubahkan oleh hadiratnya. Beda. Setiap kali hari ini kita datang mengalami hadirat Tuhan. Kita mengalami demuj. Levelnya beda. Nanti di surga waktu ketemu Yesus muka dengan muka. Face to face. Itu pemulihan seutuhnya. Dan saya pernah bertanya kepada Roh Kudus. Dan saya diberitahu. Pada saat engkau bertemu Yesus di surga muka ketemu muka, engkau terus meneteskan air mata.
Seperti tadi saya naik mimbar, saya neteskan air mata. Karena pengertiannya, pemulihan seutuhnya, di situ saya tahu siapa dia. Dia begitu mengasihi saya lebih daripada pemahaman saya dengan hikmat manusia di dunia. Saya cuma tahu dari kata firman. Tapi waktu kita seutuhnya, kita neteskan air mata, sukacita. Dia tuh terlalu baik. Dia terlalu baik. Kita nggak bisa mengerti kasih Allah itu seperti apa. Nanti di surga kita akan, oh Tuhan begitu baik. Tadi saya begitu mulai duduk di sini, kata-kata hadiratmu. Saya udah dijamah Tuhan, saya udah nangis. Terus saya naik, masih enggak. Waktu saya bilang, ku ingin tetap di sisimu. Saya nggak bisa tahan. Saya merasakan kebaikannya. Saya khawatir tadi sebelum naik saya udah ambil tisu. Saudara harus tahu, dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir duduk di atas takhta. Karena kita memuji menyembah dia. Dia hadapkan wajahnya dengan terang kudus. Dan di mana wajahnya dihadapkan, di situ berkat dan rahmatnya mengalir. Semua jawaban ada di dalam hadirat Allah. Amin. Jika di dalam konsep perjanjian lama, umatnya tidak dapat akses langsung kepada Tuhan, betul? Hanya diwakili oleh para imam dan dari kaum Lewi. Hal yang revolusioner terjadi dalam perjanjian baru. Jika di dalam perjanjian lama, hadirat Allah dimanifestasikan pada benda mati seperti tabernakel, ruang maha kudus, bait Allah. Tapi dalam perjanjian baru terjadi perubahan yang radikal dan signifikan. Apa itu yang terjadi? Tuhan tidak lagi berdiam dan bermanifestasi hadiratnya pada benda-benda mati. Sebaliknya Tuhan memakai manusia sebagai tempatnya bertakhta. Wow. Boleh munculkan ayatnya. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menekankan hal ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. Jangan coba-coba memberikan pengalaman pribadi, kesaksian untuk mengajar. Itu hanya pengalaman pribadi hanya Tuhan izinkan untuk setiap orang. Tapi apapun kita ngomong, dasar ayatnya mesti ada. Di luar ini jangan coba-coba. Anda jangan menyimpang. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ada perubahan yang mendasar. Di perjanjian lama, bait Allah adalah tempat kediaman Tuhan yang bersifat bangunan fisik. Di perjanjian baru, tempat kediaman Tuhan menjadi bangunan rohani yang adalah hidup manusia itu sendiri. Tubuh kita adalah bait Allah. Bukankah ini sangat menakjubkan? Amin. Hadirat Allah kini dapat tinggal di dalam diri saudara dan saya. Jadi kalau dulu orang beribadah pergi ke bait Allah, sinagogo. Sekarang ini bait Allah, kemanapun kita pergi, kita itu beribadah. Kita sedang mendekatkan diri, kita mengalami hadiratnya. Jadi tinggal dalam hadirat artinya menyadari terus menerus Roh Kudus ada di sini. Saya bertanya kepada dia. Dan kalau saya bicara dia mendengar, dia berbicara, saya pun menangkap mendengar. Mana mungkin dua orang bisa berjalan bersama-sama jika tidak saling janji, jika tidak sudah sehati. Amos pasal 3 ayat 3. Itu tinggal dalam hadirat pakai iman, bukan pakai tenaga perjuangan. Tidak.
Semua hal ini karena Allah sudah datang dalam wujud manusia. Dan merombak status kita dari umat di perjanjian lama, di perjanjian baru kita menjadi anak. Status kita berbeda. Kedatangan Yesus ke dunia ini merombak cara orang terhubung dengan Tuhan. Sudah beda. Dan juga dalam menyembahnya beda. Dulu orang menyembah di mana-mana, di gunung. Hidup kita setiap saat. Seperti kita lihat Adam di Taman Eden sebelum dia jatuh dalam dosa. Setiap pagi, subuh, dia berjanji mereka bertemu di mana. Dan mereka berjalan bersama-sama. Setiap omongan, dialog itu adalah penyembahan. Henok juga sama. Kita hidup dalam hadirat Tuhan. Setiap perkataan kita fokusnya untuk memuliakan dia, meninggikan dia. Semua kita orang percaya sebagai imam yang melayani raja segala raja. 1 Petrus katakan gitu. Kita memiliki akses kepada Tuhan. Saya akan menjelaskan. Ya, akses ke surga ini terlihat dalam firman Tuhan. Boleh tampilkan di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. 16 dulu. 16. Ayat 16. Saya bacakan di sini ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ayat 16 saya ulangi lagi. Ayat 16 boleh tampilkan. Aku minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara tahu penolong itu Parakletos. Tapi kata yang lain itu jarang diterjemahkan. Parakletos yang lain itu namanya alos bahasa Yunani. Jadi alos parakletos. Alos itu apa? Alos itu artinya yang lain atau lain dari jenis yang sama. Dengan ayat ini Yesus sesungguhnya dia menjanjikan penolong yang lain. Yang akan hadir untuk mendampingin para murid setelah dia kembali kepada Bapa, yaitu Roh Kudus yang dia janjikan dan tinggal bersama mereka dan diam di dalam mereka. Sekarang kita lihat melalui Roh Kudus kita dapat terhubung dengan surga dan mengalami hubungan yang mendalam dengan Bapa. Melalui alos Parakletos yang tinggal di dalam kita, kita tidak hanya memiliki akses langsung pada Allah di surga, tetapi juga mengalami kehadiran dan kuasanya yang mengubah hidup kita sehari-hari. Kata alos ini, saya harus pakai ilustrasi. Mungkin saya harus mengeluarkan sedikit biaya uang, tapi bukan untuk kita ya. Saudara lihat, 2 lembar uang ini semua sama, barternya sama. Kalau saya beli atau saya bayar utang, ini nilainya sama. Di dalam kesamaan ini, 2 lembar uang ini ada satu saja yang beda. Apa yang beda? Hah? Nomor seri. Kalau nomor serinya sama berarti ada yang satu palsu. Barang bagus selalu pasti ada tiruan. Asli dulu baru palsu. Makanya firman kita itu ditiru, dipalsuin terus. Karena terlalu berharga. Kalau orang bikin uang palsu, nggak mungkin dia cetak $1 US, dia pasti cetak $100. Pasti yang mahal itu. Kalau orang mau bikin pemalsuan, dia pilih pasti jam yang mahal. Umpamanya jam Rolex.
nggak mungkin pilih jam yang murah-murah. Nah, saya pakai ilustrasi. Alos ini begini, ketika dia diam di dalam kita, dia di mana tempat diam itu saya pakai kata dia bertakhta. Dia buat takhta di tempat ini. Dan takhta ini alos dengan takhta Bapa di surga. Artinya frekuensinya bisa ketemu. Tapi hanya melalui Yesus adalah jalan. Tanpa melalui Yesus nggak bisa. Jadi setiap saat karena ada alos di sini dengan takhta di surga adalah takhta kasih karunia, bukan karena kemampuan kita, tapi karena anugerah melalui Yesus kita setiap saat bisa kontak terhubung ke surga. Jadi Roh Kudus seperti jembatan antara surga dari surga dan hati kita. Memungkinkan untuk hidup dalam hubungan yang terus menerus dengan Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Nya. Dan di dalam hadirat Allah kita mengalami demut keserupaan yang berkembang. Semakin serupa dengan Kristus. Kita belajar untuk berjalan dalam hadirat-Nya setiap hari. Seperti Henok yang hidup bergaul dengan Allah. Dan akhirnya diangkat tanpa mengalami kematian. Bagaimana dengan kita? Jika di masa pengangkatan itu tiba, maka orang percaya juga diangkat tanpa mengalami kematian. Kesimpulannya, saya rangkumkan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam keserupaan dengan Allah. Amin. Meskipun dosa telah merusak keserupaan ini, Allah dalam kasih-Nya menyediakan jalan pemulihan melalui Yesus Kristus. Dan melalui Yohanes, saya bilang ayat yang penting ini, ayat 12, pasal 12 ayat 26, mengajarkan bahwa pelayanan kepada Yesus adalah jalan untuk mengikuti Dia. Dan melalui pelayanan ini, kita dipulihkan kembali ke dalam rupa Allah. Puji Tuhan. Hidup dalam hadirat Allah setiap hari adalah kunci mengalami transformasi yang mendalam. Amin. Seperti Henok yang berjalan dengan Allah hingga bumi ini tidak layak lagi. Tidak layak jadi tempat bagi dia. Demikian juga kita dipanggil untuk hidup sedemikian rupa. Sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Allah. Dan kita mengalami apa? Rapture. Saya senang di Papua ada satu lagu yang apa? Yesus sudah akan datang, bahasa apa? Aduh, saya lupa enak kata-katanya. Wah, Yesus akan datang, segera datang. Mari kita melayani dan mengikuti Yesus. Sehingga hidup kita mencerminkan rupa Allah. Yang sempurna, membawa kemuliaan baginya di dunia ini. Dan dalam kekekalan. Amin. Saya nangkap ya. Rancangan Allah yang begitu brilian. Saya katakan begitu brilian. Untuk memulihkan hubungan persekutuan manusia dengan dirinya sedemikian sempurnanya. Amin. Saya minta musik. Pas 40 menit. Saya minta musik. D. Cukup satu keyboard. D. Saya undang kita bangkit berdiri semua.